Shalom, balik lagi di program Devotion. Kali ini kita akan mempelajari tentang menyikapi janji Tuhan. Dewasa ini banyak anak Tuhan yang ingin mendapatkan pernyataan atau janji Tuhan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi maupun berhubungan dengan masa depan. Manusia senangnya selalu serba instan. Ada masalah langsung Tuhan beri jalan keluar. Tapi untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, banyak yang akan melakukan dengan berbagai macam alasan. Kayak ngantuk lah, sibuk lah, banyak alasan. Oleh sebab itu, hamba Tuhan yang punya karunia bernubuat sekarang banyak menjadi buruan orang Kristen. Orang-orang Kristen ini pengen mendapatkan janji Tuhan dari pendeta itu, padahal nggak selalu yang dikeluarkan pendeta itu adalah janji Tuhan. Seringkali kan janji Tuhan itu tidak tergenapi, walaupun janji itu sudah dinyatakan dalam waktu yang lama, sampai orang-orang yang terima janji itu menjadi putus asa. Apa sih hal-hal yang membuat janji itu tidak tergenapi? Yang pertama, janji itu sebenarnya bukan untuk kita, tapi kita mengklaimnya untuk menjadi janji untuk kita. Padahal jelas-jelas janji itu untuk orang lain. Yang kedua, janji palsu. Janji atau pernyataan Tuhan itu disampaikan kepada kita untuk memuaskan hasrat kita. Jadi sebenarnya nggak ada janji dari Tuhan, tapi hamba Tuhan tersebut yang mengarang-arang supaya ada janji dari Tuhan untuk menyenangkan hati orang tersebut. Yang ketiga, kalau janji Tuhan itu benar untuk kita, tapi kita tuh nggak mau percaya, itu nggak bisa membuat janji itu tergenapi. Lalu sekarang kita belajar gimana janji yang benar-benar, terlebih yang dinyatakan lebih dari satu kali, seperti contohnya untuk Yusuf. Yang Tuhan peruntukkan untuk kita supaya Tuhan genapi. Yang perlu digarisbawahi, bahwa janji Tuhan tidak dapat digagalkan oleh manusia. Seperti contohnya Yusuf, yang dijanjikan untuk menjadi orang nomor 2 atau penguasa di Mesir. Tapi dia malah ingin dibunuh saudara-saudaranya, tapi rencana saudara-saudaranya itu gagal. Ada 4 hal yang kita pelajari supaya janji Tuhan tergenapi. Yang pertama, yaitu tekun dan sabar menghadapi ujian. Seperti yang dikatakan di Kejadian 37 ayat 12, ayat 36 dan 39 ayat yang ke-20. Yang perlu kita ingat yang pertama, yaitu kita tidak dapat menyelami pikiran Tuhan, seperti yang dikatakan di Roma 11 ayat 33. Yusuf yang Tuhan janjikan dia akan jadi penguasa, tapi kenyataannya kok malah datang masalah ya. Waktu Yusuf menghadapi ujian, ia mengalami kesesakan. Ada 2 kali kesesakan yang dicatat di sini. Di Kejadian 42 ayat yang ke-21, yaitu minta belas kasihan kepada saudara-saudaranya. Dan juga di Kejadian 40 ayat 14 ayat 15, yaitu minta tolong dikeluarkan dari penjara. Kenapa sih Tuhan itu izinin ujian itu terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, supaya kita punya pengharapan, seperti yang katakan di Roma 3 B sampai 4, yaitu kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji atau sabar, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan itu harus seperti apa sih? Kayak yang dikatakan di Ulangan 8 ayat yang ketiga,
untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau enggak. Lalu yang kedua, tahan uji atau sabar itu yang seperti apa sih? 2 Korintus 10 ayat yang ke-18 berkata, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kalau di sini contohnya Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Tentang uji ini memberikan pengharapan. Maka itu Tuhan izinkan ujian atau pencobaan terjadi dalam hidup kita. Terus orang yang punya pengharapan itu dapat apa sih? Yang pertama, membuktikan bahwa rencana Tuhan, membuktikan bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Seperti yang katakan di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini ialah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan kepadamu keluar, supaya kamu dapat menanggungnya. Walaupun terkadang itu melebihi kekuatan kita, tapi kita percaya kita bisa melewatinya dengan kekuatan yang ada dari Tuhan. Maka itu di Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung kepada Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kedua, orang punya pengharapan dapat menolong orang lain yang dicobai juga atau mendapatkan masalah juga. Seperti yang dikatakan di Ibrani 2 ayat yang ke-18 yang berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita oleh karena pencobaan, maka ia dapat ditolong oleh mereka yang dicobai. Yang terakhir, yaitu orang punya pengharapan dapat mendapatkan mahkota kehidupan. Seperti yang katakan di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan ini nanti baru dikasih kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan kembali ke rumah Bapa, baru kita dikasih mahkota kehidupan itu. Ya. Ujian yang Tuhan izinkan terjadi selalu ada benang merahnya. Jangan pesimis menjalani hidup jika ujian terjadi dalam hidup kita. Melalui ujian, Tuhan bisa mengangkat atau memuliakan kita. Yusuf sebenarnya nggak mungkin jadi penguasa di Mesir. Buktinya apa sih? Yang pasti Yusuf bukan keturunan Raja Firaun dan juga bukan orang Mesir, itu sudah pasti 100%. Yang kedua, orang Israel dipandang sangat hina atau sangat kotor bagi orang Mesir. Maka karena itu orang Ibrani itu banyak dijadikan sebagai budak. Ini buktinya ada di Kejadian 43 ayat 32b. Orang Mesir gak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan akan mengangkat Yusuf menjadi penguasa atau pemimpin. Yusuf dijual, dan yang terakhir masuk ke dalam tempat tahanan raja dikurung. Semua ujian dijalani oleh Yusuf dengan tekun dan sabar. Buktinya ia bekerja dengan baik di mana ia berada, atau yang sekarang banyak disebut berintegritas. Berintegritas itu apa sih? Yaitu perilaku dan sikap yang jujur dalam menjalankan tanggung jawab. Maka oleh karena itu Tuhan selalu menyertai Yusuf. Ini dibuktikan di Kejadian 39 ayat 1-6 dan ayat yang ke-21 sampai 23. Aplikasi poin yang pertama ini dalam pelayanan, yaitu kita jangan meninggalkan pelayanan karena ada masalah apapun.
Walaupun pelayanan itu ada masanya, dan pelayanan itu yang bisa menghentikan pelayanan kita adalah Tuhan, bukan kita. Kalau di sekuler kita ora et labora, berdoa dan bekerja. Maksudnya apa? Kita tuh gak boleh kecewa atau bahkan meninggalkan Tuhan jika ada masalah. Terus gimana sih supaya janji Tuhan itu bisa digenapi dalam hidup kita? Yang kedua itu menghindari dosa, seperti yang dikatakan di Kejadian 39 ayat 7 sampai 13. Kita tidak boleh melakukan segala cara agar keinginan kita tercapai. Contohnya ini yang menggalakkan segala cara itu adalah Sarah, istrinya Abraham. Abraham itu dijanjikan oleh Tuhan mendapatkan seorang anak. Tapi kok ujung-ujungnya gak dapet gitu. Gak dapet. Maka itu istrinya Sarah punya ide. Tapi idenya itu salah, benar-benar salah. Yaitu menyuruh Abraham yang tidak lain adalah suaminya sendiri untuk meniduri gundiknya, yaitu Hagar, supaya dapat memiliki anak. Aplikasinya apa sih? Kalau di pelayanan itu ada pembunuhan karakter dalam pelayanan. Dan kalau di sekuler, kaya yang gak benar, yaitu dengan cara korupsi. Poin ketiga, gimana kita bisa menggenapi janji Tuhan, yaitu mau menunggu waktunya Tuhan. Yusuf menunggu selama 2 tahun, seperti yang ada di Kejadian 40, ayat 14-15 dan ayat yang ke-23, dan juga Kejadian 41, ayat 39 sampai yang ke-40. Yusuf gak marah waktu juru minuman itu melupakannya. Waktu Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Tuhan lihat integritas, mentalitas dan kualitas dari orang yang menerima janji. Jika ketiga hal tersebut ada, yaitu integritas, mentalitas, dan kualitas, itulah waktunya Tuhan menggenapi atau mempromosikan. Sebaliknya, jika kita nggak punya integritas, nggak punya mentalitas, dan nggak punya kualitas yang baik, maka itu bukan waktunya Tuhan untuk mempromosikan kita. Makanya, kalau Tuhan ingin mempromosikan kita, introspeksi diri, minta Tuhan menyelidiki apakah kita punya integritas, mentalitas, dan kualitas yang baik untuk itu. Aplikasinya apa? Kalau dalam pelayanan, tidak iri hati jika teman dipromosikan terlebih dahulu atau yang lebih punya karunia khusus. Kalau di sekuler ya nggak menyuap lah ya, terutama kalau mau jadi wakil rakyat dan sebagainya nggak boleh menyuap ya, supaya kalau kalah nggak masuk rumah sakit jiwa, nggak perlu dirawat di sana ya, karena uangnya banyak habis, nggak bisa balik. Kalau terpilih kan nanti kan bisa cari proyek supaya uang itu bisa balik. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, yaitu tidak mencuri kemuliaan Tuhan, seperti yang ada di Kejadian 41 ayat 15 sampai ke yang ke-16. Karena apa? Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, karena semua keberhasilan, kemuliaan itu adalah punyanya Tuhan. Apapun nggak bisa mengurangi itu, karena Tuhan tuh punya semuanya. Aplikasinya apa? Kalau pelayanan, jangan bilang gereja maju ini karena aku, atau gereja ini maju karena gembala ini, atau karena pastor ini. Tapi katalah gereja ini maju karena Tuhan yang menyertai dan memberkati gereja ini. Kalau aplikasinya yang di sekuler,
kita nggak boleh ngomong keberhasilan ini aku capai karena kerja keras. Itu malah memungkiri berkat Tuhan. Yang harus kita katakan yaitu keberhasilan ini aku capai karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepadaku untuk menyelesaikan semua ini dengan baik, sehingga aku bisa berhasil. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.